Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan yang terakhir kita masih membahas tentang hukum seputar sholat Jumat, dan pada pertemuan tersebut telah kita sampaikan beberapa keistimewaan hari Jumat sekaligus ibadah-ibadah yang disyariatkan pada hari tersebut. Dan di antaranya adalah sholat Jumat sebagai ibadah yang sangat identik dengan hari Jumat. Kemudian disunahkannya membaca surat Al-Kahfi. Kemudian disunahkannya membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan dalam pelaksanaan sholat subuhnya. Kemudian dianjurkannya untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang muslim yang hendak menghadiri pelaksanaan sholat Jumat, maka disyariatkan untuk mandi, memakai parfum, mengenakan pakaian yang terbaik, kemudian bersegera menghadiri pelaksanaan sholat Jumat. Dan ketika sudah sampai di masjid, maka dia dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan zikir, doa atau ibadah yang lainnya sampai datangnya imam atau khatib, kemudian dia mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu ayyakum, para hadirin yang kami muliakan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Dijelaskan oleh penulis kitab ini, Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, wa qad ikhtalafa fi ta'yiniha al-ulama. Dan sungguh para ulama telah berbeda pendapat tentang penentuan waktunya, tentang keberadaan waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Pada kesempatan yang terakhir telah sedikit kita singgung tentang hal tersebut. Dan khilaf ini sudah ada sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga sudah cukup lama terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama tentang kapan penentuan waktunya atau kapan keberadaan waktu yang mustajab tersebut. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah
menyebutkan ada 30 pendapat ulama tentang hal ini. Namun dari sekian pendapat tersebut ada 2 pendapat yang sangat kuat, karena kedua pendapat tersebut berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan 2 pendapat inilah yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam kitab ini. Kita mulai dari pendapat yang pertama. Kata beliau rahimahullah, faminhum man qala, di antara ulama ada yang mengatakan, innaha min julusil imami 'alan mimbar ilang qidha'is shalah. Waktu yang mustajab tersebut mulai dari duduknya seorang imam di atas mimbar sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Ini pendapat yang pertama. Dan dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Bardah ibni Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Burdah, putranya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Abdullah ibn Umar qala lah. Beliau berkisah bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepadanya, as-sami'ta abaka yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ah. Ibnu Umar bertanya kepada Abu Burdah, apakah engkau pernah mendengar dari bapakmu sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu yang mustajab pada hari Jumat? Qultu na'am. Maka Abu Burdah menjawab, ya. Sami'tuhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar bapakku mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tughdas shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu yang mustajab itu adalah antara duduknya seorang imam di atas mimbar sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, sehingga tidak perlu diragukan keabsahannya. Oleh karenanya, seorang Muslim hendaknya berusaha untuk memperbanyak doa pada waktu tersebut. Tentu ketika imam sedang berkhutbah, kita berkewajiban untuk mendengarkan khutbahnya. Ya, tidak boleh ketika khutbah sedang berlangsung kemudian kita menyibukkan diri dengan doa, dengan zikir atau ibadah yang lainnya. Mendengarkan khutbah Jumat hukumnya adalah wajib. Namun kita bisa memperbanyak doa ketika imam sedang duduk di antara 2 khutbah. Itu kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan suara yang lirih. Cukup dengan gerakan lisan saja, tanpa harus mengangkat kedua tangan. Yang jelas berupaya untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam pelaksanaan sholat Jumat itu sendiri, kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sujud, ketika sebelum salam atau yang lainnya. Itu semua adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat yang pertama. Dan di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan yang lainnya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian kita berpindah kepada pendapat yang kedua.
Kata beliau rahimahullah, wa minhum man qala, dan di antara ulama ada yang mengatakan innaha akhiru sa'atin ba'dal 'asr. Waktu mustajab itu adalah akhir waktu setelah sholat asar pada hari Jumat. Atau dengan ungkapan lain, menjelang maghrib pada hari Jumat, menjelang tenggelamnya matahari. Dan ini juga berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Faltamisuha fi akhiri sa'atin ba'dal 'asr." Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah waktu itu, ya, dengan fi'il amr, dengan kata perintah, faltamisuha, carilah waktu itu pada akhir waktu setelah sholat asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, sehingga diupayakan untuk memperbanyak doa setelah pelaksanaan sholat asar sampai nanti menjelang maghrib. Sampai-sampai diriwayatkan dari sebagian ulama seperti Sa'id bin Jubair rahimahullah, setelah pelaksanaan sholat asar beliau fokus di masjid dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut juga diriwayatkan dari ulama yang lainnya. Mereka begitu antusias untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa yang dipanjatkan bertepatan dengan waktu tersebut. Wa hadza qaulu jumhuris sahabah wa tabi'in wa ikhtarahu al-Imam Ahmad. Dan ini merupakan pendapatnya mayoritas sahabat dan ulama tabi'in. Wa ikhtarahu al-Imam Ahmad. Dan pendapat inilah yang telah dipilih oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Pendapat yang kedua ini merupakan pendapatnya mayoritas sahabat dan ulama tabi'in. Sampai-sampai ada yang menukilkan bahwa para sahabat telah bersepakat bahwa waktu mustajab yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah akhir waktu setelah sholat asar atau menjelang tenggelamnya matahari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solusi yang terbaik dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hal ini adalah kita berupaya semaksimal mungkin untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Itu solusi yang paling afdal, tanpa memandang kapan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu solusi yang paling afdal. Namun seandainya hal tersebut sulit untuk kita upayakan, maka paling tidaknya kita berusaha untuk memperbanyak doa pada dua waktu tadi. Mulai dari duduknya imam di atas mimbar sampai selesai pelaksanaan sholat Jumat, dan pada akhir waktu setelah sholat asar. Kita fokus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada dua waktu tadi. Kemudian kita berpindah kepada poin berikutnya. Qala rahimahullah, kama anna lis-salati fihi khasa'isa la tujadu fi ghairiha minal ijtima'. Sebagaimana salat Jumat juga memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak dijumpai pada salat yang lainnya. Di antara kekhususan tersebut adalah al-ijtima', perkumpulan sekian banyak kaum muslimin untuk melakukan sholat Jumat.
melebihi perkumpulan mereka dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Dan secara umum jamaah sholat Jumat itu lebih banyak daripada jamaah sholat 5 waktu. Dan sebagian ulama memberikan predikat sholat Jumat sebagai muktamar usbu'i, perkumpulan mingguan kaum muslimin yang melibatkan kaum muslimin dengan jumlah yang sangat banyak. Ini salah satu keistimewaan sholat Jumat. Wa ta'kid ala ityaniha. Kemudian kekhususan yang lainnya adalah adanya penekanan perintah untuk melakukan sholat Jumat. Bahkan perintahnya terabadikan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan perintah tersebut di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil untuk melakukan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Dan ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa zikrullah dalam ayat ini maksudnya adalah khutbah Jumat. Sehingga khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Bisa kita bayangkan khutbahnya saja wajib, apalagi sholatnya. Ya. Fas'au ila dzikrillah. Segeralah kalian mengingat Allah. Bersegeralah menuju zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ini maksud dalam ayat ini adalah khutbah Jumat. Sehingga mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Itu salah satu kekhususan sholat Jumat. Kemudian kekhususan yang lainnya, wa syartil istitan wal iqamati fi sholatiha. Dipersyaratkannya tinggal dan mukim bagi seorang yang melakukan sholat Jumat. Dalam arti seorang musafir tidak berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Meskipun boleh bagi seorang musafir untuk mengikuti pelaksanaan sholat Jumat di masjid warga setempat dalam safarnya. Ketika safar, kemudian dia singgah di suatu tempat dan ikut pelaksanaan sholat Jumat di tempat tersebut, maka boleh, tidak masalah. Yang tidak disyariatkan adalah ketika seorang musafir mengadakan sholat Jumat dalam safarnya. Jadi misalnya ada beberapa orang melakukan safar, kemudian mereka mengadakan sholat Jumat sendiri. Mari kita mengadakan sholat Jumat. Satu orang jadi imam dan khatib, selebihnya jadi makmum. Ini yang tidak disyariatkan. Bahkan sebagian ulama menjelaskan ini adalah sebuah bid'ah. Kenapa? Karena belum pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Banyak ulama yang memberikan vonis seperti itu, seperti Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah dan yang lainnya. Kalau mereka mengadakan sholat Jumat sendiri, maka itu adalah sesuatu yang belum pernah dituntunkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, dan itu merupakan bid'ah kata para ulama. Kalau ingin salat Jumat, maka hendaknya ikut jamaah warga setempat dalam safarnya. Sehingga bagi seorang musafir tidak berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat, namun tetap berkewajiban untuk melakukan sholat zuhur. Kemudian kekhususan yang lainnya, wa taqaddumil khutbataini 'alaiha.
diawalinya sholat Jumat dengan 2 khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Tidak sebagaimana dalam pelaksanaan sholat 5 waktu atau bahkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sholat Jumat memiliki 2 khutbah. Wal jahri fi qiraatiha, dan anjuran untuk mengeraskan bacaan dalam pelaksanaan sholat Jumat. Padahal sholat Jumat dilakukan pada siang hari. Sementara sholat zuhur, sholat asar, bacaannya dilirihkan. Namun khusus untuk sholat Jumat, bacaannya dikeraskan. Dan ini hukumnya sunnah. Wa tahrimil bai' wasyira' ba'da nida'i laha. Kemudian kekhususan yang lainnya, diharamkannya melakukan transaksi jual beli setelah dikumandangkannya azan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, "Wadharul bai'", dan tinggalkanlah jual beli. Sehingga jual beli yang dilakukan setelah azan salat Jumat, maka jual belinya tidak sah. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Ini berlaku bagi seseorang yang terkena kewajiban untuk melakukan salat Jumat. Adapun seorang wanita muslimah maka tidak masalah dia melakukan jual beli setelah dikumandangkannya adzan salat Jumat. Karena seorang wanita muslimah tidak berkewajiban untuk melakukan salat Jumat. Wa qad jaa'a min at-tashdidi fi at-takhalluf 'anha ma lam ya'ti fi salatil 'asr. Dan sungguh telah datang ancaman yang begitu keras bagi seseorang yang meninggalkan sholat Jumat malam ya'ti fi sholatil asr, yang mana ancaman tersebut tidak ada bagi seseorang yang meninggalkan sholat asar. Ancaman yang sangat mengerikan dan sangat keras bagi seorang muslim yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja tanpa udzur yang syar'i. Di antara hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka al-jum'ata thalathan min ghairi udhrin fahuwa munafiq." Barang siapa meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali tanpa udzur yang syar'i, fahuwa munafiq, maka dia adalah seorang munafik. Ya na'udzubillah min dzalik. Divonis pelakunya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai orang munafik. Sangat keras sekali ancamannya. Dalam versi yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man taraka thalatha juma' tahawunan biha taba'allahu ala qalbi." Barang siapa yang meninggalkan 3 sholat Jumat tahawunan biha, karena dia meremehkan kewajibannya, taba'allahu ala qalbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengunci kalbunya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dan masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancaman bagi seorang muslim yang meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur yang syar'i. Adapun jika ada udzur yang syar'i, mungkin karena sakit atau yang belum lama kita alami ketika ada wabah atau yang semisalnya, maka itu termasuk udzur syar'i yang membolehkan seorang untuk tidak mengikuti atau melakukan sholat Jumat. Kemudian kata beliau rahimahullah, walidha ajma'al muslimuna annaha fardhu ain. Oleh karenanya kaum muslimin telah sepakat bahwa salat Jumat itu hukumnya fardhu ain. Dalam arti setiap muslim berkewajiban untuk melakukan salat Jumat.
tidak bisa diwakilkan kepada yang lainnya. Fardu ain, kewajiban bagi setiap individu kaum muslimin. Kecuali 5 golongan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Yang pertama adalah budak atau hamba sahaya. Yang kedua adalah kaum wanita. Yang ketiga adalah orang-orang yang sedang sakit. Yang keempat adalah para musafir. Dan yang kelima adalah anak-anak kecil. Itu 5 golongan yang dikecualikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih. Wa qalu innaha afdalu majami'il muslimin siwa majma'i Arafah. Dan para ulama telah mengatakan bahwa salat Jumat adalah seafdol-afdolnya perkumpulan kaum muslimin. Siwa majma'i Arafah, kecuali perkumpulan pada hari Arafah. Yaitu ketika para jamaah haji sedang melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itulah majma' atau muktamar atau perkumpulan yang paling afdol dalam Islam. Sebuah muktamar yang menghimpun kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia. Kemudian pada peringkat yang kedua adalah perkumpulan atau muktamar pada hari Jumat. Waqad afrada laha Syekh Ibnul Qayyim faslan mutawwalan fi kitabih Zadil Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Dan sungguh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah telah membuat sebuah bab atau pasal secara khusus mutawwalan dengan pembahasan yang panjang lebar fi kitabih Zadil Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, yaitu dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Beliau sebutkan sebuah pasal yang khusus membahas tentang keistimewaan salat Jumat secara terperinci, dan sekaligus beliau sebutkan dalil-dalilnya dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta